Gua habis lihat videonya Pak Ganjar. Ngapain? Lagi makan mie rebus. Pakai nasi? Kagak. Ini tafsirnya ini yang membuat gue bertanya-tanya, bertakon-takon. Tafsir dari apa yang sedang dilakukan Pak Ganjar ketika beliau ini makan mie rebus. Tafsirnya itu, kalau orang sepedahan, lapar. Iya sih. Tafsirnya itu. Pragmatis. Ini namanya tafsir pragmatis ini. Iya sepedahan. Lu kan sebagai teman gue yang paham dengan simbol-simbol. Enggak, ini kan gini. Pak Ganjar itu kan kemarin rame tuh. Iya. Dia nggak diundang di acara PDIP Jawa Tengah. Di Jawa semua pemimpin daerah di Jawa Tengah dikumpulin kecuali gubernur. Sibuk kali. Ya nggak diundang. Kalau lo nggak diundang kan nggak mungkin datang kan. Kan lo kalau orang Jawa nih, kalau nggak diundang ya berarti nggak mungkin. Tidak dibutuhkan. Nggak datang. Mungkin acara itu ada gibah buat Pak Ganjar. Masa mau digibah orangnya di depan? Iya. Mungkin itu. Puan ngomong nih, pemimpin itu jangan hanya di medsos. Nyinggung Denny Siregar. Oh iya. Ini berarti apa hubungan Puan dengan Denny Siregar? Kenapa sampai disinggung gitu? Iya, Denny kan kerjanya main medsos, bro. Oh, nggak pernah ke lapangan. Nggak pernah ke lapangan, mana pernah Denny main di lapangan? Nggak pernah gue lihat di lapangan bola, lapangan badminton nggak ada dia. Nggak ada. Oh, itu problemnya di situ. Itu Denny nggak pernah ke lapangan, makanya sekarang teman-teman tuh dorong, Den lo sekali-sekali lah ke lapangan. Dia lagi beli sepatu bola sekarang. Oh, karena mau main pingpong. Oh, temen gua nggak disinggung tuh. Eko Kun tadi. Dia juga main medsos. Dia sering ke lapangan tembak. Bakso. Oh, arahnya Puan itu ke situ. Ke situ. Nggak kemana-mana. Kita jangan, Gue mikiran gue kemana-mana. Orang mempersepsikan, wah ini lagi nyinggung Pak Ganjar. Nggak ada hubungannya, bro. Gue juga mikir gitu. Wah, ini jangan-jangan Puan nyinggung Pak Ganjar nih. Enggak. Sasarannya bukan itu. Jadi kalau Denny mau jadi gubernur, kalau mau jadi wali kota, jangan cuma main medsos. Itu dia harus ke lapangan, main bola, main bulu tangkis. Peduli gitu. pada olahraga. Olahraga. Sebentar lagi kita PON. Kok gitu amat sih Denny Siregar ya? Mau jadi gubernur atau pejabat kan harusnya emang turun ke lapangan. Denny cocoknya kalau jadi gubernur apa dia? Dia gubernur Lemhanas. Nggak punya daerah kan? Bisa sering main medsos. Iya benar-benar. Ini kan kita nggak janjian gibahin Denny nih. Nggak, maksud gue gini, kan kemarin yang rame-rame itu, ini kita kan banyak orang nih biasanya kan menjelang 2024 ditafsir-tafsir. Gara-gara Pak Ganjar nggak diundang, Mas Ganjar nggak diundang di acara Jawa Tengah. Berarti dimusuhin. Mbak Puan ngomong gini, berarti sebetulnya enggak lah. Nggak sereceh itu mungkin ya. Nggak sereceh itu. Seorang ketua DPR. Iya, masa ngomongin gubernur yang satu partai? Nggak mungkin lah. Yang diomongin ya Denny Siregar itu. Itu Denny Siregar ya? Iya, fix. Gua nyangkanya terjadi kecemburuan. Apa tuh? Karena followernya Puan itu cuma 500.000. Terus? Sementara Pak Ganjar itu 3,5 juta hampirnya. Gua kira itu, kan bro. Biasa tuh pansos, bro. Lo kalau gua nih, gua follower gua banyak, lo nge-tweet ngetek gua, mention gua. Gua senggol. Biar lo juga ikut naik. Nah, itu biasa. Gitu. Di media sosial, Mbak Puan jago main media sosial, bro. Gitu. Memang sebenarnya dia, apalagi dia lulusan komunikasi UI. Iya, pasti politik jago. ya, sospol politik ya. UI. Nggak mungkin. Terus ada orang deketnya tuh, Mas Bambang Pacul. Kok namanya Pacul ya? Iya, namanya Bambang siapa gitu. Bambang Wuryanto. Tapi kan orang kenalnya Bambang Pacul. Gitu juga dianggap omongan dia itu menyinggung Pak Ganjar. Padahal kan ada lagunya, Bu. Apa tuh? Ganjar Pacul. Bukan. Ya mungkin bagi Pak Ganjar juga nggak terlalu penting menanggapi Pacul. Ya kan? Iya. Pacul kan. Padahal kan sekarang udah zaman modern lah. Traktor. Pacul udah nggak penting kan? Udah nggak penting. Iya, Jadi apa yang terjadi sebenarnya nggak seperti yang terlihat. Nggak seperti yang terlihat. Ini komunikasi biasa dalam politik. Iya. Sekarang gini, balik ke soal tafsir makan mie tadi. Di situ disebutkan. Nah, ini gue minta. Iya. Bahwa
dia makan mie. Ingat waktu zaman kos. Ini tafsir yang ada di masyarakat adalah Pak Ganjar menganggap dirinya tidak punya rumah permanen, rumah partai permanen. Dianggap anak kos. Enggak dong, anak-anak kos tuh waktu kuliah ngambil dia waktu belajar. Tapi kan dia punya rumah, tetap punya rumahnya itu hati nurani. Waduh, ini tafsir yang bener. Al-Misbah kayaknya ini ya. Lalu juga dalam video Pak Ganjar makan mie rebus itu, bahwa ini ada sawi warna hijau, mie warna kuning, tanpa saus warna merah. Ini tafsirnya bro, tafsirnya. Gua takut ini. Kenapa takut? Nggak pedes. Apa enaknya nggak pedes ini? Gue juga bingung. Apa enaknya? Makan mie nggak pakai rawit? Harusnya rawit lah minimal kalau nggak pakai saus. Gua sih yakin nih Pak Ganjar tuh nggak doyan cabe. Satu itu, dia itu kayak lo. Lo kan masuk dalam kategori pria pemakan bubur ayam tanpa diaduk. Iya. Lu masuk ke golongan itu. Oh iya, gua nggak suka. Berarti Pak Ganjar masuk pria, ya, golongan mie rebus tanpa saus. Bertolak belakang sama gua. Lu saus semua nggak ada mie-nya. lu doyan cabai banget kan? Gua lihat lu waktu beli gado-gado. Gado-gado berapa? 10.000. Lu bayar 15.000. 5.000-nya cabai. Itu emang pesanan mak gua, bro. Gua suka cabai, apalagi cabai-cabean. Balik ke Pak Ganjar, bro. Tafsir tadi gua terjemahkan sebagai Pak Ganjar sedang dijauhi. Apakah benar begitu? Enggak. Oleh partainya. Pak Ganjar itu makannya memang nggak pakai saus, tapi dia bajunya tetap merah. Kalau dada dibelah isinya apa, bro? Isinya jantung, hati. Gua mah jadi dokter bedah. Gua kira dibuka dalamnya kepala banteng misalnya gitu ya. Kan biasanya begitu. Ya, biasa. Kan Pak Ganjar tetap seorang kader kan. Dia kader yang taat. Kader asli dari mulai karir politiknya nggak pindah-pindah. Dari ranting cabang dari ranting cabang dia fokus. Jadi nih orang kan mentafsir-nafsir ya. Kan medsos kita ini demen sama drama. Yang penting ada konflik. Ada konflik. Ingat nggak Mbak Puan itu? Itu mantan menteri, bro. Oh iya. Sekarang Menteri Koordinator, Menko. Iya, Menko. Sekarang menjabat sebagai ketua DPR. Iya, ketua DPR. Itu kan kalimatnya nggak mungkin kalimat main-main. Setara presiden, ketua DPR setara presiden. Kalau gitu, waktu Mbak Puan bilang pemimpin itu jangan cuma di medsos. Iya. Itu berarti sedang menasihati diri sendiri kalau gitu. Satu itu. Dia juga menasihati pemimpin-pemimpin lain. Oh iya. Ya jangan cuma di medsos. Oh itu mungkin ada kalimatnya nggak terucapkan. Jangan cuma di medsos. Turunlah ke lapangan seperti Pak Ganjar gitu mungkin maksudnya. Nah, apa yang terjadi di Pak Ganjar kemarin-kemarin ini? Sebenarnya apa fungsi medsos bagi seorang Ganjar Pranowo? Ya kan gua sih kalau perhatikan ya di Twitternya ya, lo misalnya warga Jawa Tengah nih, Mas Ganjar ngadu, Mas Ganjar ini ada jalanan macet karena banjir, terus langsung ditanggepin, langsung ditanggepin sama Mas Ganjar, di CC ke katakanlah misalnya PU-nya, kepala dinas PU. Oh gitu. Mas Ganjar ini ada sekolah kok mungut bayaran terlalu tinggi. Di CC, ditanggepin di CC ke Kepala Dinas Pendidikan. Jadi respon cepat. Respon, ya ini kan memanfaatkan teknologi biar murah. Jadi sama kayak Anies lah, memanfaatkan teknologi. Supaya lampu warna-warni. Beda bro, kapasitasnya beda. Kan kalau Mas Ganjar ini. Gua tuh Anies banget lu jangan lupa. Iya gua tahu makanya. Mas Ganjar ini ketika warga Jawa Tengah mengeluh, dia langsung merespon. Jadi, kalau Anies, ketika warga Jakarta mengeluh, dia merespon Palestina.
Oh, jadi dia kan memang pemimpin lintas benua itu. Wah. Makanya kita sangat mendukung supaya Pak Anies menjadi presiden Palestina. Gantiin Mahmud Abbas. Iya, kayaknya memang levelnya di sana. Iya. Kalau Jakarta apalagi Indonesia terlalu kecil. Terlalu kecil. Pak Anies tuh kalau apalagi dengan kemampuannya mengolah kata-kata itu. Pak Anies tuh hanya bisa dihadapi oleh semacam Hamas. Iya, benar. Saudara-saudara sebuah. Kita akan buar. Buat dia itu menarik gitu. Mungkin ada darah-darah ada keinginan radikal yang nggak tersalurkan. Pokoknya dia pengen keras hidupnya. Pokoknya mantap lah, pembelaannya itu kan mantap. Jadi kalau misalnya Pak Anies dalam posisi yang sama. Dia kan salah satu orang yang dicalonkan sebagai Presiden Indonesia 2024. Oh. Dicalonkan, bro. Yang nyalonin itu siapa? Yang nyalonin itu siapa? Katanya nyalonin Pak Anies untuk jadi Presiden 2024 itu dibubarin katanya. FPI maksudnya? Iya, ormasnya udah jadi ormas terlarang. Iya, tapi kan kalaupun FPI-nya bubar, yang penting imam besarnya, bro. Oh. Kan udah masuk. Iya. Siapa tahu vonisnya mungkin katanya hari Kamis mau divonis itu imam besar itu. Iya. Ya kalau keluarnya setelah kalau misalnya Pak Anies sih nggak penting, partai itu nggak penting. Mau dicalonkan apa tidak sama partai, yang penting FPI nyalonin. Oh gitu. Iya, dia nggak penting soal partai, bro. Dia non partai ya. Non partai, dia nggak penting soal partai. Pokoknya dia nggak butuh dicalonin sama partai. Yang penting FPI nyalonin. Oh gitu. Iya. Walaupun bubar. Pak Anies memang non partai, tapi apakah dia non profit? Itu yang jadi pertanyaan besar itu. Nah, perbedaan Pak Ganjar dengan Pak Anies itu dari sisi sosial media di mananya? Enggak, bedanya bedanya cuma simpel, bro. Pak Ganjar itu ngomongnya juga jarang. Iya kan, jarang ngomong, bercanda-bercanda aja dia. Betul. Kan. Kerjanya banyak. Oh, kalau Pak Anies kebalikannya. Kerjanya dikit, ngomongnya sebakul. Sampai dia lupa gue ngomong apa, diulang-ulang dulu ya. Iya. Itu berarti kalau misalnya dia nulis di Facebook itu kopas mulu, bro. Kopas serentetan itu segini-segini gitu ya kan. Iya. Jadi sebenarnya jangan-jangan Bu Puan tadi itu kalimat itu bukan buat Pak Ganjar tapi buat Pak Anies jangan-jangan. Iya. Pemimpin jangan banyakan pakai selendang. Nah, itu mungkin maksudnya Pak Anies. Benar. Jadi sebetulnya ini tafsir masyarakat aja yang suka ngebentur-bentur. Gue juga sempet salah paham, bro. Iya, lo makanya. Lo salah melulu emang dari dulu. Sekolah lo ulangan salah semua. Wih, soalnya 30 gue salah 40. Nulis nama gue aja gue salah. Nulis nama gue salah. Ini namanya salah. Gue nama dicontreng gue. Salah. Lu bener ini. Itu gue. Nah, berarti Pak Anies ini levelnya memang level lintas benua. Iya, lu. Pokoknya kalau ini kan dia manggil Sekjen PBB aja Dek kayaknya ya. Oh iya. Saking mungkin tingginya. Iya. Kalau ketua PBB manggilnya Bang Yusril manggilnya. Loh kok Bang Yusril? Kan ketua PBB-nya Yusril. Oh iya, maksud gua bukan PBB partai. Maksud gua, ini lihat situasi itu Pak Ganjar tersinggung nggak? Marah nggak itu? Oh enggak. Makan mie tadi. Makan mie dia ngomongnya gini. Kalau satu kurang. Kalau dua kebanyakan. Itu dia sebetulnya pingin nyentil teman-teman PKS. Oh, poligami ya. Satu kurang ya. Iya. Kalau lagi libur juga. Iya. Tapi dua kebanyakan. Kebanyakan ribut. Ribut berantem. Dua ribut. Oh, itu luar biasa Pak Ganjar ternyata ya. Punya apa ya, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Lo tahu ketika Pak Ganjar naik sepeda? Kan kemarin di Jakarta naik sepeda dia kan? Iya, ini naik ke itu. Jembatan apa tuh? Iya, apa sih? Yang udah dicegat wartawan itu bukan? Ya, yang dicegat wartawan yang dari Kampung Melayu ke Tanah Abang tuh kan? Kan nggak harus putar balik kan? Betul. Pas dicegat wartawan ditanya, Pak Ganjar gimana responnya soal 2024? Karena banyak orang yang mendukung Anda. Ini rutenya putar balik. Ini juga tafsir, bro. Gue menafsirkan yang enggak itu. Lo tafsirnya apa? Jangan-jangan jalannya buntu. Jangan udah nyampe belok lagi. Iya.
Tapi kalau dilihat dari performanya ya, Pak Ganjar tuh memang fit badannya. Ya kan betul kan? Dia hobi olahraga. Bayangin naik sepeda dari Jawa Tengah ke Jakarta. Kapan? Lah itu. Oh enggak. Oh enggak. Dia cuma di Jakarta. Oh gua kira pulang pergi bro kayak gua touring. Oh ternyata cuma. Iya, nggak jauh-jauh. Jalan kadang-kadang dia jalan. Itu nggak hadir di undangan karena lagi olahraga bro. Jadi sibuk untuk menguatkan imun. Emang nggak diundang? Oh nggak diundang? Nggak diundang. Jadi undangan itu untuk semua pimpinan daerah yang dari PDIP kecuali gubernur. Mungkin dianggap udah paham, nggak perlu diarahkan, kan bisa gitu kan? Oh mungkin sudah ngerti ya? Udah ngerti kalau misalnya lu nih sama guru lu, nih lu dateng remedial. Remedial kan anak-anak yang nggak lulus. Yang nggak lulus, ayo kesini kumpul dulu. Remedial, yang sudah lulus, aman. Udah aman, lo bisa main sepeda. Oh itu, pikiranku udah kemana-mana kok, bener itu. Itulah, kadang-kadang orang Indonesia itu kalau ada peristiwa politik nafsirnya kemana-mana. Pikiran gua malah begini kok, jangan-jangan karena Puan ini surveinya masih di bawah 1%, sementara Ganjar udah 20 sekian persen. Gue kira itu. Gak ada hubungannya bro. Gak ada hubungannya. Syukur deh. Gue tenang. Gak ada hubungannya. Ini kan bro, lo tau gak? Pilpres itu masih 2024. Masih jauh. Masih jauh. Belanda masih di Kampung Melayu. Kita masih di sini. Pak Ganjar memerintah sampai 2023. Oh iya. Kan masih jauh. Mbak Puan nanti sampai 2024 juga ketua DPR. Masih jauh. Masih jauh. Iya. Kenapa takut Mbak Puan ya? Maksudnya kenapa takut? Oh enggak, Mbak Puan kan rencana ini kan gue dengar isunya katanya mau jadi wakilnya Pak Prabowo. Oh gitu. Gitu. Jadi itu isunya. Gue sih nggak tahu bener apa enggak. Pak Prabowo-nya mau naik lagi nggak jadi presiden. Iya beliau kan sudah mengukuhkan sebagai capres 4 periode. Iya. Nah itulah yang menarik Indonesia bro. Lo jadi presiden, undang-undang kita membatasi 2 periode. Kalau capres bebas, nggak ada batasan. Jadi itu kan menguntungkan Pak Prabowo. Itu aturannya norma bro, malu apa kagak gitu aja. Karena waktu diajukan ke DPR, Pak bagaimana kalau nyapres juga kita batasi 2 periode. Kata anggota DPR, udah yang malu aja, yang rasa aja. Kalau nggak malu mah jalan terus. Nah, ini berarti kalau Pak Prabowo naik lagi, berarti hat-trick ya. Iya, hat-trick. 3 kali ditambah 1 dulu konvensi ya. Iya, 1 dulu kan kemarin Wapres ya. Cawapres ya. Kan kalah. Betul. Kemudian 2 kali sebagai capres ngelawan Pak Jokowi. Kalah. Ya kita nggak tahu nih ke depan. Kalau ngelawan temannya Pak Jokowi mungkin kalah lagi. Tapi dengan asumsi, misalnya ini asumsi kan? Ya asumsi. Tapi gue khawatir loh kemarin tuh, gue selalu diranda khawatir kalau soal capres ini. Kenapa? Kemarin kalau misalnya Pak Ganjar marah, kemudian dia melakukan hal yang sama. Maksudnya gimana tuh? Misalnya gini, kita akan mengadakan ulang tahun Provinsi Jawa Tengah. Semua diundang, kecuali Pacul. Misalnya gitu. Kejadian nggak gitu? Enggak lah. Kejadian ya? Nggak mungkin lah, itu kan kalau sebagai gubernur kan dia harus menjalankan amanah dengan baik, merangkul semua warga. Kalau memang siapa Bambang Pacul itu harus diundang ya diundang. Nggak perlu kayak gitu. Konsumsi cukup. Konsumsi cukup, makan kotak cukup, nasi kotak. Aqua gelas cukup, santai. Iya kan gitu kan? Iya. Jadi tidak ada hal-hal buruk yang kau khawatirin tadi. Nggak ada. Ini sebetulnya cuma kita kepingin masyarakat ini udah gatel membahas 2024. Iya. Jadi ada fenomena dikit, rame. Fenomena dikit, rame gitu loh. Sebentar. Wah ini Pak Ganjar survei terbaru makin tinggi bro.